Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, kitab Rahiqul Makhtum. Namun ada beberapa hal yang sebelum itu kami ingin sampaikan, merupakan dari lataif atau poin-poin atau mutiara-mutiara singkat yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang dimana apa yang beliau sampaikan ada kaitannya dengan kajian kita pada ta'lim Sirah Nabawiyah kali ini. Namun sebelum itu, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga para jamaah, para ikhwah, untuk menjaga ibadah-ibadah sunnah. Kata Nabi SAW dari istri beliau Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, qalat man shalla 12 rakaah, barang siapa yang salat 12 rakaat, ya, salat sunnah 12 rakaat. Nah, 12 rakaat ini apa saja 12 rakaat itu? Tapi sebelumnya Rasulullah mengatakan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga salat sunnahnya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. 12 rakaat di sini jamaah sekalian banyak penjelasan dari para ulama. Karena tentu Nabi datang dengan teks, bukan dengan video, bukan dengan gambar. Maka tentunya para ulama khilaf. 12 rakaat itu pertama 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, yang apa keutamaannya? Barang siapa salat 2 rakaat sebelum subuh, apa hadisnya? Nah, siapa yang bisa sebutkan hadisnya, kita kasih hadiah ini. Berarti antum ini tidak pernah salat 2 rakaat sebelum subuh? Pernah dengar? Pernah tidak dengar hadisnya? Pernah dengar apa enggak? Coba sebutkan. Ini banyak hadiah ini insyaallah. Fadhal. Iya, maknanya saja apa? Khairu minad dunya wa ma fiha. Ini 2 rakaat sebelum subuh. Tafadhal. Ya, mudah-mudahan nanti hadiahnya ke depan bisa parfum Ustaz, ya, buku kah, ya, umroh bagi yang mampu. Tapi paling tidak, masya Allah. Taib. Ini 2 rakaat sebelum subuh, ya. Kemudian disebutkan jazakallahu khair. Saya ke wahda. Panas.
Hanafiyah ini hangat. Baik, barakallahu fikum. Salat subuh, apa kata Allah? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'an fajri kana mashhuda. Salat subuh adalah di antara salat-salat yang disaksikan oleh para malaikat. Antum bangun sebelum subuh. Pertanyaan, salat sunnah yang mana lebih afdal? Di mana lebih afdal dilaksanakan? Di rumah atau di masjid? Bukan pertanyaan untuk umum ini. Semangatnya Bikodong. Afdalnya salat sunnah itu di rumah. Ya, kata Nabi, sesungguhnya salat tatawwu' itu lebih afdal dikerjakan di rumah illal maktubah, kecuali salat-salat yang wajib. Salat-salat yang wajib di masjid. Adapun salat sunnah boleh di rumah. Teman-teman saya di Tiba itu banyak yang melaksanakan salat di kamar. Ya mungkin supaya lebih berkah juga kamarnya diisi dengan ketaatan, bukan hanya saja. Tapi ini ada di antara sunnah yang harus dijaga. Ini bisa kita katakan sunnah mahjurah. Apa itu sunnah mahjurah? Sunnah yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang karena mereka punya pemahaman bahwa ya mungkin lebih baik di masjid. Padahal ada hadis yang menyebutkan salat sunnah itu lebih afdolnya di rumah. Ya, lebih afdolnya di rumah. Jadi setelah ini kalau sudah azan, salat disahkan Ustaz. Ya. Kalau antum bisa lakukan, silahkan. Dan mungkin pihak keasramaan juga tidak melarang, silahkan. Tapi kita punya aturan, ya, kita punya aturan al-muslimuna ala syurutihim. Baik, yang kedua, salat 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Luar biasa. 2 rakaat setelah salat isya. Kalau dijumlah berapa totalnya? Belum 12 itu, coba hitung dulu. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat sebelum asar. Atau jangan masukkan, coba masukkan maghrib. Maghrib, isya 10. Baik. Asar enggak ada, tapi ada hadis. Ada hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah merahmati orang-orang yang melaksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum salat asar. Sebelum salat asar. Sebenarnya masalah ini panjang. Bagaimana misalnya Ustaz kalau mengamalkan hadis tersebut, kita masuk di masjid sebelum adzan asar, terus kita sholat 4 rakaat, masuk tidak itu? Jawabannya tidak. Kapan dia dikatakan masuk pada sholat asar tersebut? Ketika sudah adzan, karena waktu sholat ditandai dengan masuknya waktu adzan ditandai dengan sholat ditandai masuk sholat tersebut ditandai dengan adzan, kan? Kalau antum masuk ke masjid sebelum adzan, kemudian antum sholat 4 rakaat atau antum sholat 2 rakaat, itu bukan termasuk sholat yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Dia hanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Dia ada sholat tahiyatul masjid. Nah, baru berapa tadi? 10 kan? Baru 10. Dalam hadis disebutkan 2. Berarti dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwa sholat sebelum zuhur itu 4 rakaat, berarti ditambah dengan 2. Berarti ditambah dengan 2, berarti totalnya semua 12. Maka barang siapa yang menjaga sholat sunnah ini, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan
Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga. Ini ibadah sunnah. Juga di antara fawaid adanya ibadah sunnah adalah menyempurnakan ibadah wajib kita. Tidak ada yang mengetahui ibadah wajib kita ini sudah sempurna. Maka disebutkan dalam tafsir Imam At-Tabari bahwa di antara fawaid adanya salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, kalau misalnya nanti di yaumul hisab, di hari perhitungan, malaikat sudah menghitung amalan kita. Malaikat itu sangat teliti. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Malaikat mengatakan, coba cari amalan-amalan sunnahnya. Boleh jadi ada amalan-amalan sunnahnya yang belum kita hitung, belum termasuk pada penghitungan hari ini. Akhirnya dicari, ternyata si fulan pernah sholat sunnah di kamarnya, pernah sholat sunnah di rumahnya, pernah sholat sunnah seperti ini. Dia menjaga 12 rakaat tersebut. Ya, kalau kita berbicara tentang sholat sunnah begitu banyak, ya, dan waktu-waktunya juga begitu banyak, ya. Maka kami menasihati diri kami untuk memperbanyak sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ya. Antum bantu orang, antum banyak amalan-amalan sunnah, ya. Menyingkirkan batu di jalanan, kayu di jalanan, penghalang orang jalan. Ini diantara amalan-amalan sunnah yang bisa kita jaga, bisa kita hidupkan. Ikhwani fiddin azakumullahu ta'ala jami'an. Itu berkaitan dengan ibadah sunnah, ya. Maka sepantasnya kita seorang yang menuntut ilmu syar'i menjaga amalan-amalan tersebut, ya. Karena tidak ada yang mengetahui ibadah yang mana diterima oleh Allah, ya. Boleh jadi mungkin ibadah tahajud kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum menangis, makanya ujiannya seorang leader, seorang ketua itu tidak ada tempat curhatnya. Di mana dia mau curhat? Mungkin anggotanya dia bisa curhat sama dia, sama ketuanya. Begini yang saya dapatkan, begini dan seterusnya. Tapi kalau seorang leader, di mana dia curhat? Seorang ketua, seorang pemimpin, seorang presiden, di mana dia curhat? Tempat curhatnya kepada Allah. Bangun kita tengah malam, sholat ki. Yang mau kuliah di Timur Tengah, tabung-tabung memang doanya dari sekarang. Tabung-tabung memang doanya dari sekarang. Bangun di sholat tahajud, ya. Kemudian memperbanyak doa. Ya Allah, saya mau di Madinah ini. Saya tanya ki, yang mana terasa itu doa? Yang di mana terasa itu khusyuk? Ibadah yang kita lakukan tatkala Allah berikan kita ke lapangan rezeki atau apa yang kita mau, atau di keadaan yang sulit yang memang semua permintaan kita ini terasa tidak diterima, tidak diberikan. Kira-kira mana yang lebih khusyuk doa tak? Doanya antum ini. Ketika sulit. Ketika sulit. Tiba-tiba di ujian remedial, ada tidak yang berdoa, ya Allah kenapa saya remedial? Tiba-tiba mendaftar di SMA ini ternyata tidak lulus. Qadarullah. Ya, minta sama Allah. Tapi tatkala dia diberikan kelonggaran, diberikan ke lapangan, tidak terasa doanya, ya Allah seperti biasa. Sudah tidak ada lagi rasa khusyuk, tadarruan wa khufya, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sedih dan butuh kepada Allah. Ya. Jadi saya nasihatkan perbanyak doa dari sekarang. Antum perjalanan kita, saya dan antum sekalian mesti panjang. Masih ada berapa tahun, tapi umur nggak ditahu, ya. Antum mau kuliah di Madinah, antum mau kuliah di Timur Tengah, antum mau masuk akademi militer, antum mau masuk angkatan ini, angkatan itu, antum mau masuk ini, doa sekarang. Doa dari sekarang, ya. Karena tidak tahu mana doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Setiap saat sudah sholat sunnah, doa kita. Ketika sujud, doa. Karena di antara waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Boleh tidak Ustaz sujud doa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Silahkan. Ya Allah, kadang tidak ada memang ini kasihan. Mau beli akun ML ini, qadarullah belum. Aduh, jangan minta itu. Minta yang memang
kebutuhan kita. Baik, kita masuk pada kajian kita. Pada pekan yang lalu ada tugas tidak? Enggak ada ya tugas. Oh, kelas saya itu, kelas bahasa Arab saya ada tugas. Kita masih pada bab dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Darul Arqam. Ya. Nah, siapa bisa menyebutkan apa kisah yang terjadi? Mengapa? Oh, siapa nama dari Al-Arqam? Darul Arqam. Kenapa disebut Darul Arqam? Arqam ini apa? Kenapa disebut Darul Arqam? Masya Allah, ini nggak hadir kemarin ya? Tapi Masya Allah. Hah? Kita kasih dulu dia. Ya. Kenapa disebut dengan Darul Arqam dan siapa nama asli dari Al-Arqam? Sudah ada jawabannya itu sedikit ya. Labas. Akram, Arqam bin Abi Al-Arqam Naam, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam jangan dikasih tahu. Al siapa? Jadi Abdullah. Hilang apa? Al-Makhzumi. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi. Kenapa para sahabat tinggal di rumahnya Darul Arqam? Padahal ini pertanyaan. Sudah azan di luar. Darul Arqam, ya, rumahnya Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi. Tayyib. Kenapa para sahabat berkumpul di Darul Arqam? Padahal Al-Arqam bin Abi Arqam ini masih muda. Usianya masih syabab. Apa kira-kira jawaban? Fadal. Sorry, saya lupa. Selesai aja Ki. Baik. Kenapa bukan di rumahnya Umar? Kenapa bukan di rumahnya Utsman? Kenapa bukan di rumahnya Abu Bakar? Kenapa di rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi? Kita sudah sampaikan ini di pekan yang lalu. Mana murajaah. Tafadhal. Iya betul. Saya sudah sampaikan. Dia masih muda. Kenapa Rasulullah memilih rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi? Masih muda. Belum terkenal juga, terkenal nih. Ini Nabi. Salah lagi. Ini dulu, enggak pernah. Apa? Apa kita bilang? Paman sahabat apa? Ya, sahabat merasa aman. Dan juga kenapa? Karena Al-Arqam ini rumahnya di mana? Bukit Sofa. Di mana itu Bukit Sofa? Jadi Ponto. Di mana? Di Masjidil Haram. Kenapa bisa di Masjidil Haram? Ini adalah strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Masjidil Haram ini tempat nongki-nongkinya orang kafir. Ya, tayyib, ambil mie. Murah aja bebe ya. Tayyib. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka para sahabat pergi ke negeri Habasyah. Kenapa? Para sahabat sebentar makannya. Tayyib. Kenapa para sahabat pergi ke negeri Habasyah? Karena mereka merasa tidak nyaman di kota Mekah tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa wahai Muhammad, pergilah engkau ke suatu tempat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi.
Fa'u ilal kahfi yanshur lakum. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang ketika itu, silahkan kamu pergi ke gua untuk diberikan kepadamu rahmat. Ini ayat ini turun, asbabun nuzulnya, di antara asbabun nuzulnya ayat ini turun karena peristiwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bumi ini luas, silahkan kamu pergi ke tempat yang lain untuk merasakan kenyamanan ibadah. Maka setelah itu para sahabat pergi ke negeri Habasyah di tahun ke-5 Hijriyah, tahun ke-5 kenabian pada bulan Rajab. Dan orang yang pertama kali pergi ke negeri Habasyah, siapa dia? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bersama dengan istrinya. Siapa nama istrinya? Ruqayyah, putri dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada beberapa sahabat yang juga ikut bersama dengan Utsman bin Affan. Dan juga ada sahabiat yang ikut. Total sahabat yang berangkat kepada rombongan Utsman bin Affan ada 11 orang, termasuk dengan Utsman, dan ada 4 sahabiat. Total berapa? 11 tambah 4. 11 tambah 4. 12. Berarti total berapa? 15 sahabat. Jadi nanti pekan depan kalau saya tanya berapa total sahabat yang pergi ke negeri Habasyah, angkat tangan 15 Ustaz. Yang lagi apa ini? Ya. Dan di antara lelaki tersebut yang pergi bersama dengan Utsman bin Affan ke negeri Habasyah, yang pertama Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Kemudian ada Az-Zubair bin Awwam. Kemudian ada Mus'ab bin Umair. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada Abu Salamah. Kemudian ada Utsman bin Mad'un, kemudian ada Amir bin Rabi'ah, kemudian Abu Sabrah dan Suhail bin Bayda dan Abu Hatim bin Amr. Jadi ini 11 sahabat yang membersamai Utsman bin Affan pergi ke negeri Habasyah. Tolong yang main handphone diselesaikan dulu handphonenya atau saya sita nanti. Kemudian dari kalangan sahabiat yang membersamai Utsman bin Affan, pertama istri dari Utsman, Ruqayyah, kemudian yang kedua ada Sahlah bintu Suhail, dan ada Ummu Salamah, istri dari Abu Salamah. Maka bagaimana proses mereka pergi ke negeri Habasyah? Mereka keluar diam-diam dari negeri Makkah ke negeri Habasyah tersebut. Ya, karena melihat keguncangan yang ada setelah peperangan, mereka para sahabat diintimidasi, mereka dikepung, mereka ditahan, tidak diberikan kenyamanan ibadah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus mereka, mengirim mereka ke negeri Habasyah untuk merasakan kenyamanan ibadah. Maka di antara mereka tatkala pergi ke negeri Habasyah, ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan, ya. Dan tatkala mereka berjalan kaki pergi sampai di pesisir pantai atau di pinggir pantai tersebut, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada 2 perahu yang siap berlayar ke negeri Habasyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan 2 perahu bagi mereka yang mau pergi ke negeri Habasyah. Maka tatkala mereka pergi, sudah naik di kapal, sudah berjalan kapal tersebut, orang-orang kafir melihat. Orang-orang kafir melihat orang kaum muslimin pergi menggunakan kapal, tidak tahu mau kemana. Maka orang-orang kafir pun berusaha mengejar kaum muslimin yang pergi, tapi ternyata usaha mereka sia-sia. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada mereka sehingga kaum kufar tidak bisa mengikuti jejak-jejak kaum muslimin tatkala berangkat ke negeri Habasyah. Dan tatkala mereka tinggal di negeri Habasyah, sudah sampai di sana, mereka para sahabat tadi, 15 orang sahabat ini, sahabat dan sahabiyat, mereka tinggal berbulan-bulan di negeri tersebut. Kenapa? Karena ingin merasakan kenyamanan ibadah. Antum sholat tapi tidak ada kenyamanan ibadahnya, itu tidak ada rasanya, tidak ada enaknya. Ya, apalagi kalau misalnya ada satu cerita teman saya, ya, pernah kerja di apotik milik orang Cina. Setiap masuk waktu sholat, dia sulit untuk minta izin. Ya, untuk sembahyang, untuk sholat.
Maka apa yang dia lakukan? Dia resign dari tempat kerjanya tersebut. Insya Allah masalah rezeki lebih luas. Allah yang punya rezeki, maka insya Allah Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang soleh. Maka para sahabat pergi ke negeri Habasyah untuk meraih kenyamanan ibadah. Ya. Maka tatkala mereka tinggal di sana, ada satu kabar yang membuat mereka kembali ke negeri Mekah. Ada satu kabar yang membuat mereka kembali ke Mekah. Ada satu isu yang mereka dengar sampai ke telinga mereka, kemudian mereka kembali ke negeri Mekah. Ada satu isu bahwa Abu Jahal, kemudian orang-orang kafir sudah beriman. Wahai orang-orang yang tinggal di negeri Habasyah, datang kabar gembira kepadamu bahwa orang-orang yang dulunya membentak kalian, mengintimidasi kalian, sekarang sudah beriman. Abu Jahal sudah beriman. Orang-orang kafir yang dulu selalu menahan kalian, selalu berusaha mengejar kalian, sudah beriman. Maka orang-orang yang berada di negeri Habasyah juga senang. Luar biasa itu. Kalau begitu kita harus kembali kemudian mengajarkan dia Islam. Ya. Nah, sebelumnya apa yang sebenarnya menimbulkan kisah tersebut? Sebenarnya isu tersebut ya berita hoax ya. Orang-orang kafir itu selalu berusaha untuk mencari celah bagaimana caranya menggoda kaum muslimin. Nanti kita lihat bagaimana godaan-godaan mereka di pembahasan selanjutnya. Apa yang membuat timbul isu tersebut sampai ke telinga orang-orang yang berada di negeri Habasyah? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Awwalu suratin nazalat fihi sajadah An-Najm." Qala fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sajada man khalfahu illa rajulan ra'aitu akhadha kaffan min turabin fasajada alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menceritakan tentang apa asbabun nuzul, asbabul huduth, asbabul wusul, sebab-sebab tersampaikan kabar ini kepada negeri Habasyah, kepada sahabat yang berada di negeri Habasyah, yang ternyata kisah tersebut, kabar yang tidak benar. Maka beliau mengatakan di antara surah yang paling pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada ayat sajadah. Ayat sajadah itu apa? Ayat yang tak kala kita baca kita diperintahkan untuk apa? Untuk sujud. Banyak ayat sajadah. Ya. Oleh karenanya kalau kita dapat ayat sajadah, maka kita diperintahkan untuk sujud. Kenapa kita diperintahkan untuk sujud? Supaya kita ingin membuat iri para syaitan. Syaitan dahulunya disuruh untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, namun mereka enggan, tidak mau sujud kepada Adam. Oleh karenanya kita diperintahkan tatkala kita membaca atau mendengar. Ya, mendengar orang yang membaca surah ayat-ayat sajadah, kita diperintahkan untuk sujud. Maka di antara surah yang paling pertama yang Allah turunkan, ayat yang paling pertama yang Allah turunkan yang di dalamnya ada ayat sajadah adalah surah An-Najm. Qala fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi SAW membaca ayat dalam surah An-Najm, ya. Dalam surah An-Najm, maka orang-orang ketika itu tatkala Nabi SAW mengatakan fasjudu lillahi wa'budu, ya. Maka Nabi pun sujud. Kemudian orang-orang yang berada di situ semua sujud. Kenapa? Karena di zaman tersebut, di zaman masih turunnya wahyu. Di zaman masih turunnya wahyu, kita tidak tahu ini kenapa. Jadi apapun yang Nabi SAW lakukan, para sahabat dan orang-orang Mekah juga lakukan. Termasuk orang-orang kafir yang berada di tempat tersebut. Fasajada Rasulullah SAW wa sajada man khalfahu. Dan juga orang-orang yang berada di belakang Nabi SAW juga ikut sujud, termasuk orang-orang kafir. Illa, kecuali rajulan ra'aitu akhadha kaffan. Kecuali seseorang yang aku lihat mengambil pasir, akhadha kaffan fasajada alaihi. Kemudian dengan pasir tersebut dia sujud. Ya. Kira-kira bagaimana itu ambil sujud, ambil pasir terus dia sujud ya. Fa akha illa rajulan akhadha kaffan thumma sajada alaihi. Dia ambil pasir, ya mungkin batu maksudnya, kemudian dia sujud di atasnya. Fara'aitu ba'da dzalik
qutila kafirun. Kemudian orang yang tadi sujud, ya, saya melihat lelaki tersebut tewas di atas kekafirannya. Ya. Jadi tadi orang yang sujud, yang ambil pasir, ternyata dia sudah tewas oleh Allah Subhanahu wa taala. Qutila, langsung dibunuh dalam keadaan kafir. Dan dia adalah Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang pernah menyiksa Bilal. Dalam riwayat yang lain dengan sanad yang sahih, Imam Ahmad dan Al-Mustadrak Al-Hakim dari Mutallaq bin Abi Wada'ah, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fin najm wa sajada an-nas ma'ahu wa lam asjud ma'ahum fala ada sujudan fiha abada." Jadi dahulu, Mutallaq bin Wada'ah ini dulunya pernah kafir. Jadi beliau menceritakan tatkala dia menjadi seorang yang kafir. Boleh tidak kita terima hadisnya orang yang kafir dulu? Boleh. Ada dalam pembahasan mustalah hadis. Ya. Ada bab dan begitu para sahabat. Sebagian para sahabat itu kapan mereka mendengar hadis? Ya, ketika dia masih kafir, belum Islam. Nanti beliau sampaikan tatkala dia sudah masuk Islam bahwa saya dulu pernah bersama Rasulullah, atau saya pernah mendengar Rasulullah, atau saya pernah melihat Rasulullah melakukan seperti ini, melakukan seperti ini. Hadisnya makbul, bisa diterima. Tapi Mutallaq bin Abi Wada'ah, dia pernah berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW sujud tatkala membaca surah As-Sajdah dan surah An-Najm yang di dalamnya ada ayat As-Sajdah. Dan tatkala kita melihat surah An-Najm, di mana ayat Sajadahnya? Di ayat terakhir. Ya, nanti kita lihat bagaimana respon orang-orang kafir. Ya, kenapa mereka sujud? Kenapa orang-orang kafir juga sujud ketika Nabi mengatakan fasjudu lillahi wa'budu? Ya, disebutkan oleh para ulama, mereka kaum kufar terkagum-kagum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Terkagum-kagum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bahkan sebelumnya orang-orang kafir tidak mau mendengarkan Quran. Allah mengatakan, "La tasma'u li hadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun." Jangan dengarkan Al-Qur'an ini, ya, bikinlah kegaduhan supaya kalian tidak mendengarkan Al-Qur'an tersebut. Tapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya. Dan tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca full surah An-Najm dari ayat terakhir, dari ayat awal, dari ayat 1 sampai ayat ke-63. Jadi satu surah orang-orang kafir mendengarkan ayat-ayat tersebut. Sampai tatkala Nabi sujud, mereka pun sujud. Kenapa? Karena orang-orang kafir, kenapa mereka terkagum-kagum, bahkan mereka nyaman, mereka enak tatkala mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dari ayat pertama sampai ayat 63? Karena orang-orang kafir sebenarnya memiliki kualitas bahasa yang tinggi. Ya. Mereka punya, sebenarnya Allah juga berikan kepintaran kepada mereka. Tapi ternyata kecerdasannya, kepintarannya dia tidak lakukan, dia tidak amalkan untuk taat kepada Allah. Oleh karenanya, kenapa orang-orang kafir juga ikut sujud? Ya, karena dia terkagum-kagum dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat Allah, wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara hadha nadhirun min nuduril ula azifatil azifah laysa laha min dunillahi kashifah afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Kita lihat tafsir dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Maka ketika itu orang-orang kafir juga berusaha memikirkan apa yang Muhammad ini sebutkan. Tatkala dia sudah mengetahui maknanya luar biasa. Apalagi tatkala sudah masuk pada ayat wal mu'tafikata ahwa wa hum qaum Lut alaihi salatu wassalam, yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Faghasyaha ay ghasyaha minal adzabil alim. Ay asabahumullahu bi'adzabin ma uddiba bihi ahadan minal alamin qallaba asfala diyarahum a'laha wa amtara alaihim hijaratan min sijil. Jadi antum masih ingat ya kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikasihnya dulu ke atas, tatkala diturunkan bersamaan turun dengan disirami dengan batu, ya. Faghasyaha ay ghasyaha minal adzabil alimil wakhim ma ghasya syai'un adim la yumkin usifahu, ya. Dia diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana ghasya di sini tidak bisa disebutkan, dia sesuatu yang sangat agung yang tidak bisa disifatkan. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara ay fabi ayyi ni'amillahi wa fadlahu tashku ayyuhal insan, maka nikmat mana lagi yang kamu ragukan, kamu dustakan wahai para manusia. Fa inna ni'amillahi zahirah, sesungguhnya nikmat Allah itu sangat nyata dan kamu sangat merasakannya. La taqbalu syak, yang kamu tidak akan pernah menerima keraguan di dalamnya. Biwajhim minal wujuh. Fama bil ubadi min ni'matin illa minhu ta'ala wa la yadfu'unakum illa huwa. Hada nadhirun min nuduril ula. Hada rasulul Quraisy Muhammad bin Abdullah, ini rasulmu. Jadi orang kafir, oh ini. Ternyata ada rasul ya Muhammad bin Abdullah, laisa bibid'in minar rasul. Ini rasul bukan pertama, bukan rasul-rasul yang baru ini, bukan nabi yang baru ini. Bal qad taqaddamahu minar rusulis sabiqin. Akan tetapi sudah ada rasul-rasul yang sudah diutus sebelumnya. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani pernah tinggal di mana? Pernah tinggal di Madinah, pernah tinggal di Makkah, menunggu kedatangan nabi yang terakhir. Ya, bahkan dia saling bertikai dengan kaum Ansar, bahwa dia mengatakan sesungguhnya akan datang nabi akan menghancurkan kalian wahai kaum Ansar. Kaum Ansar pun juga mengatakan seperti itu, akan datang nabi juga akan menghancurkan kalian. Tapi tatkala Nabi SAW sudah diutus, karena mereka fanatik dengan nasab, ya, maka mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Justru yang beriman adalah kaum Ansar. Hada nadhirun min nuduril ula bal qad taqaddamu min ar-rusulis sabiqin wa da'u ila ma da'a ilaihi, dan sungguhnya Rasul itu Muhammad sudah menyampaikan dakwah kepadamu. Ma da'a ilaihi fali ayyi syai'in tunkiru risalatahu, maka pada sesuatu apa yang kalian ingkar, artinya apa lagi kamu ingkari, sudah engkau didakwahi, kenapa kau tidak mau beriman? Ya, inilah yang membuat orang kafir, luar biasa ini apa yang dibaca Muhammad ini, karena saking tingginya kualitas bahasa mereka. Ya, orang-orang kafir itu banyak-banyak ya cerdas, ya, orang cerdas sebenarnya, tapi tidak tahu ubudiyah, hakikatul ibadah, sehingga mereka tetap pada ajaran nenek moyang mereka. Afa min hadzal hadithi ta'jabun, ay afa min al hadithi alladhi huwa khairul kalam wa ashrafu tujibuna minhu wa tahmilunahu min al umur al mukhalafa lil ibadah. Artinya, apalagi pembahasan, apalagi perkataan yang membuat kalian takjub dengan Al-Qur'an ini. Ini Al-Quran yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhakuna wa la tabkun. Ay tasta'miluna ad-dhahak al-istihza' bihi. Kamu ini orang-orang kafir selalu ketawa untuk apa? Mencela agama Allah. Istihza'. Ma'a anna alladhi yanbaghi an tata'athara minan nufus wa talidu lahul qalb wa tabki lahul uyun sima'an li umuri wa nahyihi. Padahal yang membuat hati itu lembut dan membuat hati itu atau jiwa itu sangat mendalami makna-maknanya adalah tatkala engkau mendengarkan Al-Quran. Wa antum samidun wa antum ghafilun, kamu orang-orang yang lalai. Fasjudu lillahi wa'budu. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, ya, kata Syekh di sini, al-amru bisujudi lillahi khususan, ya, perintah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat khusus. Liyadulla dalika ala fadlihi, yang menunjukkan tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu sirrul ibadati wal ibtiha, fa inna labbaha al khusyu'u lillahi wal khudu'u lahu was sujudu a'dhamu halah yakhda'u bihal 'abdu. Ya, dan sujud itu adalah
momen di mana yang paling dahsyat ya seorang manusia untuk bercengkrama, untuk berdiskusi, untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud bersama orang-orang yang membersamainya ketika itu. Ada beberapa faedah juga yang kita bisa ambil dari sini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa upaya kaum kufar yang mengganggu dan mencegah dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, selalu mencegah bahwa Muhammad, kamu tidak usah dakwah. Bahkan nanti kita lihat orang-orang kafir datang kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Thalib untuk melaporkan bahwa ini keponakanmu ini tidak pantas, tidak usah dia selalu ganggu kami. Nanti kita sampaikan. Kaum kufar selalu berusaha untuk mencegah dakwah Rasulullah. Mereka telah mencoba segala cara dengan gangguan fisik, gangguan mental, dan tuduhan yang tidak-tidak kepada beliau. Makanya kalau hari ini kita masih saksikan ada orang yang selalu menghadang dakwah yang mulia ini, boleh jadi mereka termasuk dari kaum kufar yang tidak ridho dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap bersabar dan tetap tegar melanjutkan dakwahnya. Akhirnya karena orang-orang kafir juga selalu mencari cara bagaimana caranya mengganggu Rasulullah SAW, dan semua cara yang dia lakukan tidak ada yang pernah berhasil. Maka cara yang lainnya adalah mereka mengajak merunding Abu Thalib. Mereka ingin kerjasama dengan Abu Thalib, ya. Karena di antara penghalang besar kaum kufar untuk mencelakakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya Abu Thalib ini, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Abu Thalib ini seorang yang kafir, masih belum Islam. Bahkan Nabi sudah menjadi Nabi, sudah menjadi Rasul, dia juga belum Islam. Tapi ini mungkin diantara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan Abu Thalib sebagai seorang yang berislam, karena mereka atau Abu Thalib ini memiliki mansib kedudukan yang sangat besar di kaum kufar. Maka kaum kufar juga segan untuk mencelakakan ponakannya, mengganggu ponakannya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan itu. Ponakannya Abu Thalib itu bahaya. Nanti badi, nanti apa? Takut orang kafir. Maka ketika itu, karena kaum kufar sudah cari 1000 cara untuk bagaimana caranya menghancurkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada berhasil. Cara terakhir dia datangi Abu Thalib. Maka Abu Thalib didatangi oleh siapa? Oleh kaum kufar. Padahal Abu Thalib ini siapa? Penguasa Makkah, karena bapaknya dia penguasa Makkah. Abdul Muttalib, kakek Nabi, penguasa Makkah. Makanya kita sudah sampaikan berkali-kali, kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijadikan sebagai Rasul, tidak dijadikan sebagai Nabi, cukup dia mengatakan saya anaknya, saya cucunya Abdul Muttalib. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Seandainya beliau tidak dijadikan sebagai Rasul, tidak menjadi Nabi, cukup Nabi mengatakan saya adalah keturunannya Abdul Muttalib. Semua orang sudah takut, disegani. Tapi ya begitulah dakwah, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diuji oleh umatnya. Maka kaum kufar mendatangi Abu Thalib, mengatakan, ya Abu Thalib, innaka sinnan wa syarfan wa manzilata fina. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau adalah orang yang kami tuakan di kabilah kami. Wa syarfan wa manzilata fina, dan engkau memiliki mansib, kedudukan yang sangat spesial di kabilah kami. Wa inna ibna akhika yu'dina fina dinina wa fi majlisina. Sesungguhnya ponakanmu itu, wahai Abu Thalib, Muhammad, ya, selalu mengganggu kami, mengganggu kepercayaan kami, mengganggu tempat tinggal kami, mengganggu waktu-waktu diskusi kami. Padahal waktu diskusi mereka, tempat diskusi mereka di mana? Di Masjidil Haram. Jadi bayangkan Nabi itu luar biasa perjuangannya untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Ketika dia nongki, Nabi juga datang, bunuh semua itu, hancurkan semua berhalamu, masuk ke dalam Islam. Ketika dia
Mau istirahat, Nabi juga datang. Hilangkan semua itu berhalamu, hancurkan semua berhalamu, kembalilah kepada Allah. Ini usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qad istahaynaka min abni akhika falam tanhahu anha. Kami sudah memintamu wahai Abu Talib untuk melarang ini Muhammad, jangan selalu mengganggu kami. Jangan berdakwah begitu. Luar biasa juga ini. Dia dekati pamannya untuk dia hancurkan mensanya juga pamannya. Coba antum misalnya, antum sudah luar biasa, tiba-tiba datang orang nasihati mama antum, suruh itu berhenti rezeki ceramah. Apa itu dia kerja itu? Ini seperti itu. Tapi manzilah Abu Talib tatkala itu masih kafir. Belum, ya, tidak Islam. Wa inna wallahi la nasbiru ala hada min syatmi abaina. Dan sesungguhnya kami tidak bersabar untuk kami tidak sabar untuk membalasnya, karena ponakanmu ini telah mencaci maki nenek moyang kami, min syatmi abaina wa tasfihu ahlamina, dan telah membodohi pembesar kami, wa aibun alihatina, dan telah mencela, dan ponakanmu telah mencela apa yang kami yakini, hatta tukaffihu anha, sampai wahai engkau wahai Abu Talib yang menenangkan dia. Artinya kamu saja wahai Abu Talib, kami sudah menyerah, kamu saja yang menghentikan apa yang ponakan melakukan. Tapi lihat ancamannya ini orang-orang kafir kepada Abu Talib. Au nunazziluhu wa iyyaka fi dzalik hatta yahlika ahadul fariqain. Kalau tidak kamu sampaikan ke ponakanmu untuk menghentikan apa yang dilakukan selama ini kepada kami, kami akan samakan engkau dengan ponakanmu itu. Artinya kami juga akan musuhi kamu wahai Abu Talib, sampai kita berperang dan ada yang binasa di antara dua kaum ini. Artinya antara kaum kufar ini dengan Abu Talib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dia datangi orang keluarganya untuk dia pengaruhi supaya apa? Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kembali berdakwah. Kemudian setelah itu terakhir, maka tentu bagi Abu Talib ini adalah sesuatu yang sulit, karena di sisi lain Abu Talib memiliki manzilah yang sangat besar di kaum mereka, dan juga di sisi lain dia mencintai ponakannya sendiri, mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dia sulit untuk menimbang, Oleh karenanya ketika itu, setelah mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh orang kufar, dia menyuruh dan mengutus anaknya yang bernama Aqil bin Abi Talib untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada empat anaknya Abu Talib. Yang pertama namanya Talib, yang kedua namanya Ja'far, kemudian Aqil yang disuruh untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga namanya Ali bin Talib yang paling kecil. Faba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aqil ini pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, sesungguhnya telah datang kepada bapakku kaum kufar, kemudian dia menyampaikan apa yang selama ini kamu lakukan. Maka dia mengatakan, sudah ini tuh, jangan kamu ganggu lagi, jangan kamu lakukan seperti ini sama mereka. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyerah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa waktu sudah lewat. Demikian mungkin kajian kita tentang Abu Talib. Insyaallah kita akan selesaikan surah Nabawah ini kurang lebih 2 pekan insyaallah. Jadi saya rasa langsung kita masuk materi, selesaikan sehingga kita bisa masuk di surah-surah yang lainnya. Tidak hanya membatasi kita adalah kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, juga nanti insyaallah kita masuk ke kisah para anbiya yang lainnya yang insyaallah juga akan memberikan manfaat kepada kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat untuk saya dan juga bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.